Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sejarah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Bisa. Kelihatan bisa. Ya. Loh, kok hilang? Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pemimpin dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ininya nggak bisa ya, screen record. Selanjutnya, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Muatan MKCH ini mengandung 5 pokok pikiran tentang masalah-masalah fundamental dalam Muhammadiyah, yaitu yang pertama, mengandung pokok-pokok pikiran pertama yang mengandung persoalan substansial, esensial, dan ideologis tentang penegasan hakikat Islam menurut pandangan Muhammadiyah. Namun, dalam MKCH ini lebih dimantapkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan kewajiban agama dengan membentuk wadah organisasi. Pokok pikiran yang kedua mengandung penegasan tentang hakikat agama Islam dan keyakinan Muhammadiyah atas agama itu. Namun di sini ditegaskan bahwa Islam adalah agama yang dibutuhkan manusia sepanjang masa untuk pemenuhan tercapainya kehidupan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Pokok pikiran yang ketiga membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam. Disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam, menggunakan akal pikiran untuk mengembangkan pemahaman dan pengalaman ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pokok pikiran keempat mengandung bidang ajaran agama Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muawalah duniawiyah. Pokok pikiran yang kelima berkaitan dengan fungsi dan misi Muhammadiyah dalam permasalahan kemasyarakatan dan kebangsaan. Muhammadiyah mengajak kepada segenap umat Muslim di bangsa dan bangsa Indonesia untuk mensyukuri anugerah Allah yang berupa tanah air serta memiliki sumber-sumber kekayaan dengan terus berusaha menjadikan negara yang adil dan makmur. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak,
ibadah, dan muamalah. Yang selanjutnya akan diperjelas dengan rekan saya, yakni Mbak Lisna. Monggo. Baik, terima kasih kepada Ukhti Dinda. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Yang pertama, akidah. Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akal diperlukan untuk mengukuhkan kebenaran nas Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk mentakwil ajaran akidah yang memang di luar jangkauan akal. Yang kedua, akhlak. Dalam matan keyakinan ini, yang dibicarakan adalah ibadah mahdo, yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Maaf Pak, salah Mas. Yang saya ulangi, yang kedua akhlak. Muhammadiyah juga berpendirian bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, Rasul. Meskipun Sunnah juga mengikuti adanya sumber al-qalb atau hati nurani. Moralitas kondisional dan situasional juga tidak diterima dan dibenarkan. Yang ketiga, ibadah. Ibadah dalam matan keyakinan ini yang dibicarakan adalah ibadah mahdo yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dan yang terakhir, muamalah, yang titik beratnya kepada pengelolaan dunia dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian berdasar ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat tentu saja di dalamnya pemanfaatan. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama Al-Quran. Al-Quran sendiri yang artinya kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Berikutnya, apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang. Yang pertama, perseorangan dan masyarakat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Isnaini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama Al-Quran,
kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran jiwa Islam. Adapun latar belakang, dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah dilatar belakangi oleh kebutuhan perserikatan akan adanya rumusan yang dapat dijadikan pedoman bagi perserikatan Muhammadiyah. Pada saat itu, Kiai Haji Fakih Usman memberikan rangsangan gagasan kepada Muhammadiyah akan pentingnya jati diri Muhammadiyah melalui ceramah disampaikan pada saat pelatihan atau kursus diselenggarakan PP Muhammadiyah pada tahun 1381 Hijriah bertepatan dengan 1961 Masehi yang diikuti oleh wakil dari pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia. Adapun fungsinya, fungsi kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman dan pegangan setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah antara lain, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, ittiba kepada langkah-langkah dan perjuangan Nabi SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Adapun pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah memiliki dasar prinsip tersebut di atas. Maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ringkasan kepribadian Muhammadiyah, Muhammadiyah itu gerakan Islam yang dimaksud Muhammadiyah ialah dakwah Islam, amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin hanya ini penyampaian dari kelompok kami. Adapun acara selanjutnya yaitu diskusi. Mungkin hanya ini. Syukran. Hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Screen-nya ditutup kembali. Silakan wajahnya dinampakkan ya. Wajahnya bisa dinampakkan semua. Wajahnya dinampakkan? Mana? Ya, ini sudah sudah profesional, ini sudah tidak terbatas waktu ya. Lebih dari 40 menit. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4 ya mengenai MKCH. Itu sebetulnya ada istilah lain, misalnya ada yang menyebutnya dengan ideologi, tapi di Muhammadiyah tidak menyebutnya dengan ideologi. Istilah khasnya itu adalah MKCH. Nah, kemudian yang penting untuk kita ketahui adalah background atau latar belakang. Kenapa itu muncul? Konsep itu adalah karena peristiwa-peristiwa sebelum
atau sebelum 70. Apa itu? Berarti adalah politik dari Orla, Orde Lama.